Manchester City resmi memperpanjang kontrak pelatih mereka, Pep Guardiola. Pelatih kebangsaan Spanyol tersebut kembali mendapatkan kesempatan untuk mempersembahkan gelar Liga Champions pertama bagi The Citizen. Pep berhasil mengangkat permainan Manchester City sejak bergabung pada tahun 2016. Kehadiran Pep bahkan membuat Manchester City berhasil memenangkan Premier League 4 dari 5 tahun terakhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka atas kepercayaan mereka kepada saya. Akan sulit untuk membalasnya, jadi sulit bagi saya untuk menolak mereka karena mereka menginginkan saya dan staf saya di sini, terang Pep. Pep Guardiola akan bertahan di Manchester City dengan kontrak baru hingga tahun 2026. Kontrak panjang ini tentu saja dengan maksud untuk membuat Manchester City lebih kuat lagi untuk bertarung di Premier League dan Liga Champions. Erling Haaland total mengoleksi 20 gol dalam 14 pertandingan di Liga Inggris. Pencapaian pemain asal Norwegia itu begitu luar biasa. Dia menjadi pemain yang tercepat mencapai 20 gol pertama di Liga Inggris. Ternyata, Erling Haaland punya motivasi khusus yang melecutnya semakin lapar gol bersama Manchester City di Liga Inggris. Saya hanya berada di rumah, sedikit marah karena saya tidak bermain di Piala Dunia, kata Haaland kepada Amazon Prime, seperti dinukil dari BBC. Melihat orang lain mencetak gol untuk memenangi pertandingan di Piala Dunia jadi melecut saya. Itu memotivasi dan mengganggu saya. Saya menjadi lebih lapar dan lebih siap dibanding sebelum-sebelumnya, tegas mantan pemain Borussia Dortmund itu. Sumbangsi gol penting Haaland mengantar Manchester City tetap bercokol di peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris. Real Madrid berhasil meraih kemenangan penting di markas Real Valladolid. Los Blancos menang 2 gol tanpa balas dan Karim Benzema menjadi bintang kemenangan di laga ini. Real Madrid saat ini berada di posisi pertama dengan nilai 38 dari 15 pertandingan. Namun Barcelona bisa menggesernya kembali. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti memberikan pujian setinggi langit kepada Karim Benzema. Ia menyebut sang striker tampil dengan luar biasa pada pertandingan tadi. Ancelotti mengaku terkesan dengan penampilan sang striker gaek. Benzema menunjukkan performa yang luar biasa hari ini, ujar Ancelotti di laman resmi Real Madrid. Ancelotti mengaku tidak kaget melihat Benzema langsung gacor pasca pulih dari cedera. Ia menyebut sang striker sudah terlihat sangat berdeterminasi di laga ini jadi ia berhasil menunjukkan performa yang ciamik. Liverpool resmi mengumumkan perekrutan striker Cody Gakpo dari PSV Eindhoven, ini menjadi pembelian pertama The Reds pada bursa transfer Januari tahun 2023. Gakpo kabarnya direkrut Liverpool dengan biaya 37 juta pound sterling plus tambahan 13 juta pound sterling. Melalui laman resmi klub, Liverpool menyatakan Gakpo akan resmi berstatus pemain The Reds mulai tanggal 1 Januari tahun 2023 dan tinggal menunggu proses izin kerja. Di Liverpool, Cody Gakpo akan mengenakan kostum dengan nomor punggung 18. Saya merasa sangat baik, saya sangat senang berada di sini. Saya menantikan memulai berlatih dan bermain untuk klub yang luar biasa ini, ujar Gakpo. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, merasa sangat senang dengan perekrutan ini. Klopp menyanjung tinggi pengalaman Gakpo meski usianya masih muda. Dia adalah kapten PSV, dia adalah Player of the Year di Belanda musim lalu. Seperti yang baru saja dilihat banyak orang, dia juga menjalani Piala Dunia yang hebat bersama tim nasionalnya, tutur Klopp. Lionel Messi dikabarkan siap menekan kontrak baru untuk bertahan lebih lama di PSG. Messi masih jadi bagian dari ambisi besar PSG untuk menjuarai Liga Champions. Saat ini Messi masih larut dalam euforia setelah menuntun Argentina jadi juara Piala Dunia 2022. Menariknya, setelah membawa Argentina juara, kini Messi dikabarkan siap bertahan lebih lama di PSG dengan ambisi juara. Terbaru, menurut laporan Le Parisien, Messi telah mencapai kesepakatan verbal dengan pihak PSG untuk menekan kontrak baru. Belum ada kesepakatan pasti soal berapa lama durasi kontrak baru Messi dan besaran gajinya. Namun, kabarnya minimal Messi akan bertahan 1 tahun lagi di Paris. Selain itu, laporan tersebut juga mengatakan bahwa Messi dan keluarganya bahagia tinggal di Paris, tidak ada alasan untuk terburu-buru pergi ke liga lain, seperti ke MLS. Emiliano Martinez juga berjasa membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Sejumlah klub besar Eropa dikabarkan tertarik mendapatkan tanda tangannya. Bayern Munchen masih akan mempertahankan Manuel Neuer. Namun, Bayern bakal aktif berburu penjaga gawang lantaran Neuer mengalami cedera yang membuatnya bakal absen agak lama. Erik ten Hag masih mempercayai David De Gea sebagai penjaga gawang nomor 1 mereka. Akan tetapi, pemain asal Spanyol ini memiliki kelemahan saat memainkan bola dengan kakinya seperti memberikan umpan. Beredar rumor Juventus juga tertarik merekrut kiper yang baru saja meraih gelar Piala Dunia 2022 tersebut. Namun, nampaknya rencana itu mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Martinez mungkin bukan profil yang ideal,
Tapi dia bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dipilih Lily White. Mantan pemain Gunners ini juga memiliki tandem pemain Argentina di lini belakang Tottenham yakni bek Christian Romero. Cristiano Ronaldo telah meninggalkan Eropa untuk membela Al Nassr. Ini menjadi kesempatan bagi Lionel Messi untuk menyalip bintang Portugal itu di daftar top skor Liga Champions sepanjang masa. Meski sudah absen sejak awal musim ini, namun Ronaldo masih menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions, yakni 141 kali. Itu artinya, Messi masih berkesempatan menyalip Ronaldo di masa depan. Musim ini, pemain 35 tahun itu masih bisa menambah golnya karena Paris Saint-Germain akan tampil di 16 besar. Sejauh ini PSG juga masih berupaya memperpanjang kontraknya, yang akan habis pada Juni tahun 2023. Jika Messi masih ambisius dan ingin terus mengejar sejumlah gelar bersama Les Parisiens, maka bertahan di Prancis merupakan opsi yang bagus. Marcus Rashford tampil luar biasa, terutama saat dirinya mencetak gol kemenangan untuk Manchester United. Pada putaran keempat Carabao Cup 2022, magis Rashford terjadi di menit ke-57. Ia seolah menyulap lapangan rumput hijau di Old Trafford jadi trek lari kelas internasional. Ia melaju kencang, tidak terkejar oleh siapapun. Rasanya seperti menyaksikan pemain baru di Manchester United saat melihat Rashford kembali ke performa terbaiknya, kata Gray dikutip dari Talksport. Berkat penampilannya itu, Gray mengatakan bahwa Rashford adalah pemain nomor 1 di Manchester United saat ini. Kepergian Cristiano Ronaldo diyakininya tidak akan berdampak banyak. Dia adalah pemain nomor 1 di Manchester United musim ini. Saya yakin pendukung Man United akan segera melupakan Ronaldo jika Rashford terus menampilkan permainan seperti itu, tandasnya. Gelandang Chelsea N'Golo Kante dibekap cedera berkepanjangan. Mantan pemain Chelsea Frank Leboeuf menyarankan Kante untuk pensiun apabila tubuhnya sudah tidak kuat untuk bermain. Kante menjadi pemain andalan di lini tengah Chelsea. Gelandang asal Prancis tersebut sudah membantu The Blues meraih gelar Premier League dan Liga Champions. Namun, Kante kerap berjuang dengan cedera selama 2 musim terakhir. Karena cedera itu Kante juga tak bisa mentas di Piala Dunia 2022 bersama Prancis. Mantan pemain Chelsea Frank Leboeuf cukup prihatin dengan kondisi Kante. Saya belum berbicara dengannya tentang kebugaran dan bagaimana perasaannya, tapi bisa jadi dia mendekati akhir karirnya, kata Leboeuf kepada Safe Betting Sites. Leboeuf juga menyarankan Kante untuk mempertimbangkan gantung sepatu apabila tubuhnya sudah tidak memungkinkan untuk kembali bermain. Saya tidak tahu keadaannya, Kante, tapi jika ia merasa masih bisa bermain untuk Chelsea dengan baik, maka dia harus tetap tinggal. Mantan pemain West Ham Frank McAvenny mendukung Liverpool untuk mendatangkan Kylian Mbappe. Namun, dia sadar kalau transfer Mbappe ke Anfield akan memakan biaya yang sangat besar. Liverpool sudah lama dikaitkan dengan Mbappe. Sebelum pindah ke PSG, penyerang 20 tahun itu sudah didekati The Reds. Mbappe kini sudah dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik dunia. Dia berhasil mencetak 8 gol untuk timnas Prancis pada Piala Dunia 2022 lalu. Mbappe mencetak hat-trick pada pertandingan final melawan Argentina. Meskipun Prancis kalah, Mbappe berhasil membawa pulang sepatu emas di turnamen tersebut. Ini akan bagus untuk sepak bola Inggris. Saya tidak bisa melihatnya terjadi. Saya tidak tahu apakah Liverpool punya uang sebesar itu, kata McAvenny kepada Football Insider. Liverpool juga santer dikaitkan dengan gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham. McAvenny membayangkan Bellingham dan Mbappe bermain bersama-sama di Anfield. Marcus Rashford mengalami akhir pekan yang cukup unik. Ia harus rela menjadi pemain cadangan saat Manchester. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mengungkapkan alasannya mencadangkan Rashford, masalah disiplin internal. Tidak ada detail lain. Ini soal aturan kami. Fokus pada pertandingan, Alejandro Garnacho akan masuk dan bermain. Jelas Erik ten Hag sebelum laga. Masuknya Rashford langsung memberikan perubahan pada permainanmu. Pemain asal Inggris itu bahkan menjadi pahlawan kemenangan United pada laga ini. Menurut catatan Opta, Marcus Rashford sudah mencetak 12 gol ketika masuk sebagai pemain pengganti di Premier League. Penyerang Bologna, Marko Arnautovic, membuat klaim bahwa Manchester United tak punya uang untuk membelinya. Padahal, Setan Merah sangat tertarik untuk bisa memakai jasa penyerang berusia 33 tahun tersebut. Erik ten Hag, manajer United, telah mengenal Arnautovic karena pernah bekerja sama di Twente dan ingin membawanya ke Old Trafford. Namun, keinginan ten Hag harus bertepuk sebelah tangan. Menurut Marko Arnautovic, United bukan hanya sekali coba membawanya ke Old Trafford. Sebelum kedatangan Erik ten Hag, United juga berminat pada servis pemain asal Austria itu pada era Jose Mourinho. Mourinho tidak pernah bisa memboyong Arnautovic karena masalah finansial. Jose Mourinho menginginkan saya ketika saya berada di West Ham. Dia bertanya kepada saya berapa harga saya. Tapi kemudian United tidak punya cukup uang untuk mengontrak saya, karena mereka sudah membeli Pogba, klaim Arnautovic.
The Red Devils, julukan Manchester United. Kabarnya siap menawar lebih tinggi daripada The Reds, julukan Liverpool. Sang pemain berusia 21 tahun baru bergabung dengan Benfica dari River Plate pada musim panas lalu. Dia hanya berharga 10 juta euro, 166,3 miliar rupiah, pada saat itu. Namun kini harganya melonjak seiring dengan performa gemilangnya di Piala Dunia 2022. Berdasarkan akun UOL Esporte dikutip laman Manut News, dikabarkan Manchester United siap mengaktifkan klausul rilis sebesar 120 juta euro atau sekira 1,99 triliun rupiah dalam kontraknya bulan depan. Ini mengalahkan yang ditawarkan Liverpool sebelumnya. Tim yang dibesut Jurgen Klopp itu baru-baru ini gagal membujuknya lewat tawaran yang memecahkan rekor klub 100 juta euro atau sekira 1,6 triliun rupiah. Enzo Fernandez sendiri masih terikat kontrak dengan Benfica hingga 2027 mendatang. Lebih lanjut, Manchester United dikabarkan akan melakukan pendekatan formal kepada Benfica pada jendela transfer musim panas mendatang. Jude Bellingham telah muncul sebagai salah satu gelandang terbaik Eropa dalam beberapa musim terakhir. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi pemain reguler di starting si Borussia Dortmund. Menurut orang dalam klub Thomas Gonzalez, seperti dikutip Sportskida, Los Blancos terbuka untuk membayar paket transfer sebesar 135 juta euro atau sekitar 2,24 triliun rupiah. Total jumlah itu terdiri dari biaya transfer sebesar 100 juta euro. Kemudian ada bonus 20 juta euro dan juga komisi sebesar 15 juta euro. Sedangkan Dortmund dilaporkan menetapkan harga 150 juta euro untuk Jude Bellingham sebelum Piala Dunia. Selain Jude Bellingham, Real Madrid dikabarkan juga siap mengejar tanda tangan Kylian Mbappe. Presiden Madrid Florentino Perez masih memiliki minat kuat kepada bintang timnas Prancis tersebut. Perez siap melakukan segalanya untuk mendapatkan Mbappe pada musim panas 2023. Menurut Gazeta, Los Blancos siap menyusun paket transfer senilai 1 miliar euro atau sekitar 16,5 triliun rupiah untuk kontrak 4 tahun. Raksasa Spanyol itu percaya bisa mencapai kesepakatan dengan PSG atas biaya transfer di wilayah 150 juta euro ditambah biaya penandatanganan dan komisi. Sementara gaji sekitar 630 juta tidak bakal menjadi masalah untuk Perez yang siap menjadikan Mbappe Galactico berikutnya. Manchester City ternyata serius dalam perburuan pemain yang juga diminati oleh Chelsea yaitu Rafael Leao dari AC Milan. Menurut media Italia, Calciomercato Web, City sudah menyiapkan nama pemain bintang untuk jadi pelicin mendapatkan Rafael Leao. Opsi Mercato ini sangat menarik, karena Manchester City sebenarnya keluar uang banyak untuk Jack Grealish. Tepatnya 100 juta pound. Ex-Aston Villa itu memang cenderung tampil biasa saja bersama Manchester City sehingga Pep Guardiola sering mencadangkannya. Leao bahkan ditahbiskan sebagai pemain terbaik Serie A tahun 2022 dan berstatus Most Valuable Player. Total ia menyumbangkan 11 gol dan 10 assist pada 34 laga di Serie A. Barcelona gagal meraih poin sempurna dalam laga Jornada 15 La Liga Spanyol 2022-2023. Barcelona ditahan imbang 1-1 oleh Espanyol. Barcelona sejak awal laga tampil menjanjikan. Mereka sangat dominan dari segi penciptaan peluang dan penguasaan bola. Raihan 1 poin ini masih menempatkan Barcelona di puncak klasemen sementara dengan 38 poin, tetapi jumlah poinnya sama dengan Real Madrid di posisi 2. Barcelona sukses memecah kebuntuan saat laga baru memasuki menit ke-7. Proses golnya berawal dari sepak pojok. Espanyol buruk ketika bertahan, sehingga membiarkan Andreas Christensen mudah menyundul bola. Espanyol baru bisa menciptakan tembakan pertamanya di laga ini pada menit ke-33. Sayangnya, upaya dari Nico Ribaudo masih belum maksimal. Tensi pertandingan mulai panas jelang akhir pertandingan. Total ada 3 kartu merah yang keluar dari saku wasit. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, gregetan dengan permainan tim asuhannya. Begitu banyak peluang yang didapat, tetapi hanya 1 gol yang dicetak tim Merah Putih. Sintayong bahkan mengungkapkan ingin masuk ke lapangan dan bermain langsung pada laga itu. Ia ingin mencetak gol dengan kakinya sendiri. Saya maunya ya langsung main sendiri ke lapangan, ujarnya dalam sesi konferensi pers selepas laga Timnas Indonesia versus Thailand. Seperti apa yang dilihat, ini hampir sempurna, hampir menang, keluh Sintayong. Lebih lanjut, Sintayong masih percaya diri dengan peluang Timnas Indonesia untuk menjadi juara di Piala AFF 2022, kendati penampilan Timnas Indonesia kurang meyakinkan. Liverpool sukses meraih poin penuh kala menjamu Leicester City di Anfield dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Gawang Liverpool yang dikawal Alisson justru bobol lebih dulu melalui Kim Dewsbury Hall saat laga baru berjalan 4 menit. Namun Liverpool mampu bangkit mengejar ketertinggalan, bahkan berbalik unggul. Kedua tim saling melakukan juara beli serangan pada 45 menit kedua. Namun skor 2-1 bertahan hingga pertandingan usai.
Kemenangan ini membuat Liverpool masih berada di urutan ke-6 dengan nilai 28 dan terpaut satu angka di bawah Manchester United. Hasilnya jelas sangat menyenangkan tetapi kami semua melihat permainan itu dan itu bukan penampilan terbaik kami. Gawang kami kebobolan di awal permainan membuat tim harus berbenah, ujar Jurgen Klopp. Legenda Brasil dan legenda sepak bola dunia, Pelé meninggal dunia di usia 82 tahun. Pelé berpulang setelah sekian lama bertarung melawan kanker. Dalam beberapa tahun terakhir, Pelé mengalami sejumlah masalah kesehatan. Dia sempat tampil di Piala Dunia 2018 di atas kursi roda, tapi harus dilarikan ke rumah sakit setelah turnamen tersebut karena kelelahan. Setelahnya, Pelé terus menerima perawatan dari dokter. Dia juga menjalani operasi untuk pengangkatan tumor di usus besarnya pada September tahun 2021 silam. Namun, menjelang akhir tahun 2022, Pelé kembali dilarikan ke rumah sakit. Kali ini kondisi Pelé tidak segera membaik. Bahkan di tengah-tengah turnamen Piala Dunia 2022 kemarin, muncul kabar bahwa Pelé sudah tidak lagi menggunakan alat-alat pendukung kesehatan, life support. Cristiano Ronaldo dilaporkan masih ingin tampil di Piala Dunia 2026 mendatang setelah kalah dari Lionel Messi dalam persaingan Greatest of All Time. Lionel Messi menjadi yang terbaik di dunia setelah membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 dengan mengalahkan Prancis. Dikutip dari Marca, Ronaldo bertekad bermain kembali di Piala Dunia 2026 mendatang. Piala Dunia menjadi tongkat yang sangat sulit bagi bintang Portugal itu dan dia mengalami kesulitan untuk menyesuaikannya, dan terlebih lagi dengan kemenangan Argentina dan saingan besarnya Messi, tulis Marca. Laporan itu menyebutkan CR7 saat ini masih di Dubai, Uni Emirat Arab, guna menjalani liburan Natal. Ronaldo mengalami fase buruk di Piala Dunia 2022. Catatan di Piala Dunia 2022 melanjutkan rapor kelam Ronaldo pada musim ini yang terpuruk bersama Manchester United karena menjadi pemain cadangan bersama Erik ten Hag. Cristiano Ronaldo dikabarkan telah resmi menyetujui tawaran untuk bergabung dengan klub Saudi Al Nassr selama 30 bulan senilai 500 juta euro atau setara dengan 8,2 triliun rupiah. Kesepakatan tersebut dilaporkan juga mencakup bonus penandatanganan dan mencakup semua insentif keuangan Ronaldo. Kesepakatan senilai 535 juta dolar Amerika Serikat tersebut berhasil menjadikan Ronaldo sebagai salah satu atlet dengan bayaran tertinggi di dunia. Kesepakatan tersebut memang bukan kontrak olahraga terbesar sepanjang masa, karena masih ada Lionel Messi yang memiliki kontrak senilai 674 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 10,5 triliun rupiah selama dirinya di Barcelona. Dilansir dari laman Celebrity Net Worth, dengan bayaran sebesar 210 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,2 triliun rupiah per musimnya, kesepakatan Ronaldo tersebut pun berhasil memecahkan rekor pendapatan rata-rata per musim. Klub sepak bola Saudi Al Nassr sendiri bermain di Liga Profesional Saudi. Tim tersebut memainkan sebanyak 30 pertandingan per musimnya, karenanya Ronaldo dipastikan akan mendapat 7 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 109 miliar rupiah per game. Arsenal dikabarkan berniat untuk menampung Isco setelah sang gelandang cabut dari Sevilla. Isco diincar oleh banyak klub, namun ia kemudian memilih gabung Sevilla. Pemain berusia 30 tahun tersebut dikontrak selama 2 tahun. Sevilla FC dan Isco Alarcon telah sepakat untuk mengakhiri kontrak yang menyatukan kedua belah pihak. Klub ingin mendoakan Isco yang beruntung di dunia dalam tantangan profesional barunya. Demikian pernyataan resmi Sevilla. Sekarang ini, Isco berstatus free agent. Artinya ia bisa bebas dipinjang secara gratis klub manapun pada Januari tahun 2023 nanti. Kabarnya sudah ada klub yang berminat memakai jasa Isco, yaitu Arsenal. Mereka mencari pemain yang bisa menggantikan Gabriel Jesus karena cedera. Namun Arsenal disebut tak menutup kans untuk mencari gelandang serang pada Januari tahun 2023 nanti. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mengomentari kemenangan timnya melawan Burnley pada dini hari tadi. Sang manajer mengaku kurang puas melihat performa timnya. Di laga ini Setan Merah tampil dominan sejak awal laga. Setan Merah juga berhasil mengakhiri laga ini dengan kemenangan 2-0 berkat gol Christian Eriksen dan Marcus Rashford. Meski menang, Ten Hag mengaku kurang happy dengan performa timnya. Kami mencetak 2 gol hari ini dan seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol, buka Ten Hag kepada MUTV. Hari ini kami berhasil membuat clean sheet, namun hari ini kami juga membuat sejumlah kesalahan yang nyaris berbuah gol bagi mereka, sambung Ten Hag. Ten Hag sendiri mengaku bisa maklum jika performa timnya belum maksimal. Karena ia tahu timnya sudah libur cukup panjang jadi butuh waktu agar mereka bisa saling nyetel lagi. Manchester City sukses mengandaskan Liverpool dengan skor ketat 3-2 dalam partai putaran keempat Carabao Cup 2022-2023. Kejar-mengejar gol terjadi pada laga ini. City 3 kali memimpin masing-masing berkat gol Erling Haaland, Riyad Mahrez, dan Nathan Ake.
Liverpool sendiri sempat 2 kali menyamakan kedudukan, masing-masing lewat aksi Fabio Carvalho dan Mohamed Salah. Berkat hasil ini, Manchester City pun berhak melaju ke babak perempat final. Sementara itu, Liverpool yang berstatus juara bertahan harus tersingkir. Sejumlah peluang emas didapat City dan Liverpool. Namun, tak ada gol tambahan yang tercipta hingga laga memasuki jeda turun minum. Liverpool berupaya keras mencari gol penyeimbang di sisa waktu. Namun, usaha mereka tak membuahkan hasil. Skor 3-2 untuk kemenangan City pun menjadi hasil akhir laga ini. Presiden Barcelona Joan Laporta mengakui bahwa saat ini sangat sulit bagi klubnya untuk bisa memulangkan Lionel Messi dari PSG. Lionel Messi mengawali karir sepak bolanya di Barcelona. Klub Katalan itu pun disebut sebagai tempat yang pas bagi Messi untuk gantung sepatu. Saya tidak percaya kalau kisah Messi di Barcelona sudah berakhir. Dan saya percaya adalah tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa kisah itu masih ada, belum selesai, serunya pada ESPN pada Juli tahun 2022 lalu. Kini bursa transfer Januari tahun 2023 akan segera dibuka. Joan Laporta ditanya lagi soal kemungkinan Barcelona memulangkan Lionel Messi dari PSG. Sayangnya ia kali ini membawa kabar kurang bagus bagi fans Barca. Ia mengatakan bahwa sekarang ini sangatlah sulit bagi Blaugrana memulangkan Messi. Saat ini ia berada di PSG dan kami akan sangat senang ia kembali suatu hari nanti. Tapi kita lihat saja nanti, tutur Laporta. Gelandang Manchester United, Christian Eriksen, menyambut baik kepergian Cristiano Ronaldo dari timnya. Menurut Eriksen, sejak Ronaldo angkat kaki dari Old Trafford, suasana di tim Setan Merah lebih kondusif dan semakin kompak. Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo melakukan wawancara kontroversial dengan Piers Morgan. Suasana di Manchester United lebih bagus. Kami memiliki banyak orang yang kembali dari Piala Dunia, orang-orang terakhir kembali dan semua orang berkumpul, terang Eriksen. Christian Eriksen merasa timnya tampil lebih efektif sejak kepergian Cristiano Ronaldo. United tercatat menang dalam 2 laga terakhir terhitung setelah Piala Dunia 2022 berakhir. Menurut Eriksen, kondisi Manchester United yang lebih kondusif membuat para pemain tampil jauh lebih kompak. Pernyataan Christian Eriksen tentu saja cukup mengejutkan banyak pihak. Namun, Eriksen hanya mencoba untuk jujur dengan keadaan yang terjadi di tengah para pemain. Manchester United dikabarkan telah mengidentifikasi striker Benfica, Gonçalo Ramos sebagai target transfer nomor 1 mereka. Setan Merah saat ini sedang mencari penyerang tengah baru untuk menggantikan Cristiano Ronaldo. Klub kabarnya siap untuk menghabiskan banyak uang untuk pemain yang tepat pada bulan Januari. Rumor ini justru membuat fans United cemas. Benfica sudah sering menjual pemain dengan harga fantastis, tapi ternyata tak begitu istimewa. Contohnya Darwin Núñez. Benfica diperkirakan tidak siap untuk menjualnya di bawah klausul pelepasan 105 juta pound sterling. Pemain asal Portugal itu kini telah mewakili Eagles dalam 81 kesempatan di semua kompetisi, mencetak 29 gol dan menyumbang 10 assist dalam prosesnya. Timnas Indonesia menantang Brunei Darussalam dalam laga berikutnya di grup A Piala AFF 2022. Melihat hasil yang diraih oleh Brunei dalam 2 laga pertamanya itu, Timnas Indonesia juga punya potensi untuk menang dengan skor telak. Walau tetap harus diwaspadai, Brunei ingin meraih poin pertamanya setelah mencetak gol perdananya di Piala AFF 2022 saat menghadapi Filipina. Timnas Indonesia berpotensi meraih kemenangan besar atas Brunei dalam laga berikutnya di grup A Piala AFF 2022. Namun, pelatih tim Garuda, Shin Tae-yong, menegaskan bahwa skor telak bukanlah targetnya. Kemenangan ini menempatkan tim Garuda di posisi ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2022 dengan koleksi 3 poin. Bintang timnas Portugal, Cristiano Ronaldo dikabarkan mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan klub Liga Arab Saudi. 2,5 tahun sebagai pemain dan sisanya sebagai ambasador Saudi Arabia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Mesir dan Yunani, tambah keterangan itu. Sebelumnya, Presiden Al Nassr Musali Al Muammar akhirnya buka suara soal rencana klubnya beli Cristiano Ronaldo. Namun pembelian itu gagal karena Ronaldo sendiri bantah sepakat akan digaji 3,5 triliun rupiah per tahun. Al Nassr tampaknya memimpin perlombaan untuk merekrut pemain berusia 37 tahun itu, setelah menawarkan kontrak 200 juta pound sterling per tahun. Kepindahan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr semakin dekat. Klub Arab Saudi itu akan menjadikan CR7 bergelimang harta. Cristiano Ronaldo mungkin akan mendapatkan kontrak 7 tahun di Arab Saudi senilai 1 miliar pound sterling. Masa depan Ronaldo menjadi rumor transfer yang paling panas setelah Piala Dunia 2022. Sang bintang telah diberhentikan dari Manchester United ketika masih membela Portugal di Qatar. Selanjutnya, masa depan Cristiano Ronaldo mulai menemui titik terang.
Al Nassr siap membuka buku cek dan menawarkan nilai yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam olahraga. Al Nassr kabarnya akan mengontrak CR7 selama 2,5 tahun. Setelah itu, dia akan menjadi brand ambasador sepak bola negara itu. Pemenang Ballon d'Or 5 kali akan menandatangani kontrak 175 juta pound sterling per tahun, sesuai laporan di Spanyol. Di Manchester United, Ronaldo adalah pemain dengan bayaran tertinggi di Liga Inggris, tetapi penghasilan tahunannya hanya lebih dari 26 juta pound sterling. Frenkie de Jong, dikabarkan mau bergabung dengan Manchester United. Pemain 25 tahun itu berbincang lagi dengan manajer Setan Merah, Erik ten Hag. Uang sebesar 70 juta euro dikabarkan disodorkan oleh The Red Devils untuk Los Chules. Ten Hag dan de Jong dikabarkan sudah berbincang via sambungan telepon dalam kabar yang dilansir oleh media Spanyol, Fichajes. Hal itu yang mengubah pikiran ex-pemain Ajax itu hingga disebut mau bergabung dengan United. De Jong disebut sudah membuat petinggi Barcelona dengan kabar mau bergabung ke United. Sebabnya, De Jong malah tak mau hengkang saat sedang butuh-butuhnya uang tunai. Manchester City resmi memperpanjang kontrak pelatih mereka, Pep Guardiola. Pelatih kebangsaan Spanyol tersebut kembali mendapatkan kesempatan untuk mempersembahkan gelar Liga Champions pertama bagi The Citizen. Pep berhasil mengangkat permainan Manchester City sejak bergabung pada tahun 2016. Kehadiran Pep bahkan membuat Manchester City berhasil memenangkan Premier League 4 dari 5 tahun terakhir. Cristiano Ronaldo mendapat sambutan luar biasa istimewa dari para supporter Al Nassr yang memenuhi setiap sudut Stadion Misol Park. Tak mengherankan jika Ronaldo mendapat sambutan yang menakjubkan dari supporter Al Nassr yang sangat antusias, karena ia datang dengan menyandang status sebagai salah satu goat di dunia sepak bola. Ronaldo adalah atlet paling terkenal yang kini menjadi bagian dari liga di Arab Saudi, dan sambutan mewah yang ia terima menggarisbawahi seberapa besar reputasinya bagi orang-orang yang ada di negara Timur Tengah tersebut. Superstar asal Portugal Cristiano Ronaldo mengunggah momen usai dirinya menjalani tes medis jelang transfernya ke klub Arab Saudi, Al Nassr. Jelang perkenalan tersebut, Ronaldo menjalani tes medis. CR7 kemudian menginformasikan bahwa ia sudah menjalani tes tersebut dengan lancar. Kesuksesan memboyong Cristiano Ronaldo membuat Al Nassr kini pede untuk bisa memboyong bintang-bintang lainnya ke Arab Saudi. Ronaldo baru saja mendapat kontrak fantastis dari klub Arab Saudi, Al Nassr, yang mana menerima 200 juta euro atau sekira 3,3 triliun rupiah per tahun. Namun, menurut laporan Wales Online, total kekayaan Cristiano Ronaldo masih kalah 15 kali lipat ketimbang pesepak bola terkaya dunia asal Brunei Darussalam, Faik Bolkiah. Selain bertugas sebagai pemain Al Nassr, Cristiano Ronaldo digadang-gadang juga muncul sebagai duta Arab Saudi. Cristiano Ronaldo bakal membantu mempromosikan Arab Saudi supaya terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, berang karena timnya menyuguhkan performa barisan pertahanan yang horor. Dia juga mengkritik wasit yang dilabelinya seperti microwave. Brentford merangkak ke peringkat 7 klasemen dengan poin 26. Mereka hanya tertinggal 2 angka dari Liverpool yang duduk di posisi ke-6. Kami tidak senang dengan performa tim. Kami kemasukan gol dari posisi offside. Kemudian mereka segera mencetak gol dan kami tidak ada di sana. Itu adalah titik kritik yang sangat besar, kata Klopp, seperti dikutip Mirror. Gol ketiga Brentford itulah yang diprotes Klopp. Namun, sama sekali tidak ada respons, sehingga Klopp menyebut wasit seperti microwave. Romelu Lukaku buka-bukaan mengakui enggan balik ke Chelsea. Pemain asal Belgia itu justru sangat ingin bertahan di Inter Milan yang dibelanya saat ini. Namun Lukaku kesulitan menampilkan performa terbaiknya bersama Chelsea. Baru-baru ini ia kemudian membuat kejutan lagi. Saya berbicara dengan Chelsea tentang hubungan saya dengan pelatih dan saya memutuskan untuk kembali ke Inter. Segalanya berjalan sangat cepat dan saya senang, ujarnya pada Sky Sport Italia. Saya berharap untuk tetap di Inter. Inter bagi saya adalah segalanya. Tapi kami harus menemukan jalan dengan Chelsea, seru Lukaku. Pelatih Barcelona,
Xavi Hernandez, memberikan hukuman bagi para pemainnya setelah gagal menang atas Espanyol. Melansir Diario AS, Xavi sebelumnya menjanjikan bahwa pemain Barcelona akan diliburkan 1 hari untuk menghabiskan awal tahun bersama keluarga. Namun, itu cuma bisa terwujud jika tim menang atas Espanyol. Xavi pun menyesali hasil melawan Espanyol. Menurutnya, Robert Lewandowski telah melewatkan kesempatan untuk meraup poin penuh. Hasil imbang adalah kesalahan kami, kata Xavi selepas pertandingan, dikutip dari Football Espana. Sejak dibukanya bursa transfer musim dingin 2023, sejumlah klub Liga Inggris mulai curi start. Arsenal dan Manchester United sudah mulai bergerak mendekati Joao Felix. Penyerang Atletico Madrid itu dalam beberapa minggu terakhir santer dikabarkan akan merapat ke daratan Inggris. Namun, laporan dari Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Chelsea belum akan bergerak. The Blues membiarkan dua rivalnya untuk itu bergerak lebih dulu. Harga yang diinginkan Atletico ada di atas 80 juta euro untuk menghindari kerugian terlalu besar dari pembelian sang pemain 127 juta euro. Gelandang Manchester United, Christian Eriksen, menyambut baik kepergian Cristiano Ronaldo dari timnya. Menurut Eriksen, sejak Ronaldo angkat kaki dari Old Trafford, suasana di tim Setan Merah lebih kondusif dan semakin kompak. Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo melakukan wawancara kontroversial dengan Piers Morgan. Suasana di Manchester United lebih bagus, kami memiliki banyak orang yang kembali dari Piala Dunia, orang-orang terakhir kembali dan semua orang berkumpul, terang Eriksen. Real Madrid berhasil meraih kemenangan penting di markas Real Valladolid. Los Blancos menang 2 gol tanpa balas dan Karim Benzema menjadi bintang kemenangan di laga ini. Real Madrid saat ini berada di posisi pertama dengan nilai 38 dari 15 pertandingan. Namun Barcelona bisa menggesernya kembali. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti memberikan pujian setinggi langit kepada Karim Benzema. Ia menyebut sang striker tampil dengan luar biasa pada pertandingan tadi. Liverpool resmi mengumumkan perekrutan striker Cody Gakpo dari PSV Eindhoven. Ini menjadi pembelian pertama The Reds pada bursa transfer Januari tahun 2023. Gakpo kabarnya direkrut Liverpool dengan biaya 37 juta pound sterling plus tambahan 13 juta pound sterling. Melalui laman resmi klub, Liverpool menyatakan Gakpo akan resmi berstatus pemain The Reds mulai tanggal 1 Januari tahun 2023 dan tinggal menunggu proses izin kerja. Di Liverpool, Cody Gakpo akan mengenakan kostum dengan nomor punggung 18. Saya merasa sangat baik, saya sangat senang berada di sini. Saya menantikan memulai berlatih dan bermain untuk klub yang luar biasa ini, ujar Gakpo. Manajer Manchester United, Erik ten Hag menolak berkomentar terkait keberhasilan Liverpool merekrut Cody Gakpo. Sang manajer menyebut bahwa ia enggan mengomentari pemain milik tim lain. Penyerang PSV Eindhoven itu dilaporkan menjadi prioritas Manchester United untuk menggantikan Cristiano Ronaldo. Kami ingin bisa bersaing di semua kompetisi, sehingga kami butuh kedalaman tim yang bagus. Kami selalu mengamati bursa transfer, namun striker yang akan kami rekrut harus memenuhi aspek sepak bola dan juga aspek finansial yang sudah kami tetapkan, imbuhnya. Menurut gosip yang beredar, Manchester United sedang menyeriusi satu transfer di musim dingin nanti. Mereka ingin merekrut Joao Felix, di mana penyerang Atletico Madrid itu rencananya akan dipinjam. Chelsea tengah mencari-cari pemain jelang bursa transfer Liga Inggris pada Januari tahun 2023. Situs resmi Liga Inggris mengumumkan jadwal bursa transfer akan dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2023. Joao Felix rencananya akan berseragam Chelsea dengan status pemain pinjaman. Sekarang, Leipzig menginginkan lebih dari 90 juta euro, sekitar 1,5 triliun rupiah. Mereka berharap lebih dari 100 juta euro, sekitar 1,67 triliun rupiah, kata pakar transfer dunia, Fabrizio Romano, kepada GiveMeSport. Chelsea sedang memprosesnya. Mereka tengah berkomunikasi dengan pemain dan Leipzig, tandasnya. Marcus Rashford tampil luar biasa, terutama saat dirinya mencetak gol kemenangan untuk Manchester United. Pada putaran keempat Carabao Cup 2022, magis Rashford terjadi di menit ke-57. Ia seolah menyulap lapangan rumput hijau di Old Trafford jadi trek lari kelas internasional. Ia melaju kencang, tidak terkejut. Lionel Messi dikabarkan siap menekan kontrak baru untuk bertahan lebih lama di PSG. Messi masih jadi bagian dari ambisi besar PSG untuk menjuarai Liga Champions. Saat ini Messi masih larut dalam euforia setelah menuntun Argentina jadi juara Piala Dunia 2022. Menariknya, setelah membawa Argentina juara, kini Messi dikabarkan siap bertahan lebih lama di PSG dengan ambisi juara. Manajer Manchester United,
Erik ten Hag mengomentari kemenangan timnya melawan Burnley pada dini hari tadi. Sang manajer mengaku kurang puas melihat performa timnya. Di laga ini Setan Merah tampil dominan sejak awal laga. Setan Merah juga berhasil mengakhiri laga ini dengan kemenangan 2-0 berkat gol Christian Eriksen dan Marcus Rashford. Meski menang, Ten Hag mengaku kurang happy dengan performa timnya. Kami mencetak 2 gol hari ini dan seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol, buka Ten Hag kepada MU TV. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mengomentari kemenangan timnya melawan Burnley pada dini hari tadi. Sang manajer mengaku kurang puas melihat performa timnya. Di laga ini Setan Merah tampil dominan sejak awal laga. Setan Merah juga berhasil mengakhiri laga ini dengan kemenangan 2-0 berkat gol Christian Eriksen dan Marcus Rashford. Meski menang, Ten Hag mengaku kurang happy dengan performa timnya. Kami mencetak 2 gol hari ini dan seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol, buka Ten Hag kepada MU TV. Bintang timnas Portugal, Cristiano Ronaldo dikabarkan mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan klub Liga Arab Saudi. 2,5 tahun sebagai pemain dan sisanya sebagai ambasador Saudi Arabia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Mesir dan Yunani, tambah keterangan itu. Sebelumnya, Presiden Al Nassr Musali Al Muammar akhirnya buka suara soal rencana klubnya beli Cristiano Ronaldo. Namun pembelian itu gagal karena Ronaldo sendiri bantah sepakat akan digaji 3,5 triliun rupiah per tahun. Al Nassr tampaknya memimpin perlombaan untuk merekrut pemain berusia 37 tahun itu, setelah menawarkan kontrak 200 juta pound sterling per tahun. Mbappe. Into the galaxy of greats. Kepindahan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr semakin dekat. Klub Arab Saudi itu akan menjadikan CR7 bergelimang harta. Cristiano Ronaldo mungkin akan mendapatkan kontrak 7 tahun di Arab Saudi senilai 1 miliar pound sterling. Masa depan Ronaldo menjadi rumor transfer yang paling panas setelah Piala Dunia 2022. Sang bintang telah diberhentikan dari Manchester United ketika masih membela Portugal di Qatar. Selanjutnya, masa depan Cristiano Ronaldo mulai menemui titik terang. Al Nassr siap membuka buku cek dan menawarkan nilai yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam olahraga. Fans Manchester United sudah punya chant alias nyanyian baru buat Cristiano Ronaldo. Itu sebagai menjadi bukti, mereka sudah ikhlas CR7 pergi. Cristiano Ronaldo dan Manchester United berpisah pada ajang Piala Dunia 2022 kemarin. Ronaldo diputus kontraknya meski masih tersisa sampai musim panas 2023. Dilansir dari Sport Bible, nampaknya fans Manchester United sudah cepat move on dari Cristiano Ronaldo. Tengah pekan kemarin dalam laga kontra Burnley di Old Trafford, sudah terdengar chant baru buat CR7 yang bodoh amat. Saya tidak peduli dengan Ronnie. Ronaldo Red, Ronnie tidak peduli dengan saya. Ya saya pedulikan, adalah MUFC. Begitu nyanyiannya. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, gregetan dengan permainan tim asuhannya. Begitu banyak peluang yang didapat, tetapi hanya 1 gol yang dicetak tim Merah Putih. Sintayong bahkan mengungkapkan ingin masuk ke lapangan dan bermain langsung pada laga itu. Ia ingin mencetak gol dengan kakinya sendiri. Saya maunya ya langsung main sendiri ke lapangan, ujarnya dalam sesi konferensi pers selepas laga timnas Indonesia versus Thailand. Real Madrid dikabarkan juga siap mengejar tanda tangan Kylian Mbappe. Presiden Madrid Florentino Perez masih memiliki minat kuat kepada bintang timnas Prancis tersebut. Perez siap melakukan segalanya untuk mendapatkan Mbappe pada musim panas 2023. Menurut Gazeta, Los Blancos siap menyusun paket transfer senilai 1 miliar euro atau sekitar 16,5 triliun rupiah untuk kontrak 4 tahun. Raksasa Spanyol itu percaya bisa mencapai kesepakatan dengan PSG atas biaya transfer di wilayah 150 juta euro ditambah biaya penandatanganan dan komisi. Sementara gaji sekitar 630 juta tidak bakal menjadi masalah untuk Perez yang siap menjadikan Mbappe Galactico berikutnya. Cristiano Ronaldo secara resmi bergabung dengan klub raksasa Arab Saudi, Al Nassr. Pihak klub mengumumkan transfer bintang asal Portugal itu melalui akun resmi Instagram mereka, ini lebih dari pembuatan sejarah.
Ini adalah penandatanganan yang tidak hanya akan menginspirasi klub kami untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar tetapi juga menginspirasi liga kami, bangsa kami dan generasi masa depan. Cristiano Ronaldo akhirnya menemui titik terang. Ronaldo dipastikan bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Nassr. Alhasil, Ronaldo lantas menyandang status free agent alias tanpa klub sejak diputus kontrak oleh Manchester United hingga saat ini. Jadi, dia punya banyak waktu dan kesempatan untuk memilih klub baru. Fabrizio Romano, salah satu jurnalis terpercaya dalam gosip transfer pemain, mengatakan bahwa Ronaldo bakal mengantongi 200 juta euro per tahun atau sekitar 3,3 triliun rupiah per tahun. Besaran gaji ini termasuk kesepakatan komersial. Angka tersebut sangat fantastis. Jika dibagi merata, Ronaldo kira-kira mengantongi 6,3 juta rupiah per menit. Menurut kabar yang beredar, Al Nassr siap meresmikan Cristiano Ronaldo 2 hari lagi. Teka-teki mengenai calon klub baru mega bintang timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, sedikit demi sedikit mulai terkuak. Sebuah kabar menyebut klub baru Ronaldo adalah raksasa Liga Arab Saudi. Klub peraih 9 gelar Liga Arab Saudi itu dikabarkan menawari Ronaldo bayaran sebesar 175 juta pounds atau setara 3,3 triliun rupiah per tahun. Ronaldo akan dikontrak oleh Al Nassr selama 7 tahun, dengan 2,5 tahun sebagai pemain dan sisanya sebagai duta klub. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Manchester City. Juara bertahan EPL itu dilaporkan bakal melepaskan Jack Grealish ke AC Milan. Dilansir Calcio Mercato, Milan benar-benar bisa mendapatkan jasa Grealish, karena City bersedia melepaskan sang pemain ke San Siro. Menurut laporan tersebut, Pep Guardiola sama sekali tidak keberatan berpisah dengan Grealish. City berharap bisa melakukan barter dengan AC Milan, di mana mereka melepaskan Grealish ke San Siro dan mereka ingin Milan melepas Leao ke Etihad Stadium. Al Nassr tak cuma memburu Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos, bek Paris Saint-Germain, juga masuk bidikan klub Arab Saudi itu. Ketertarikan Al Nassr pada Sergio Ramos, muncul setelah Al Nassr juga dikabarkan gencar memburu Ronaldo, yang kini sedang menganggur menjadi incaran utamanya. Kabarnya, Al Nassr sudah menyiapkan kontrak fantastis untuk Ronaldo. Bayaran sebesar 200 juta euro per tahun atau sekitar 3 triliun rupiah bakal diberikan, termasuk rumornya bakal dijadikan duta merek Arab Saudi untuk pencalonan tuan rumah Piala Dunia 2030. Kylian Mbappé santer dikabarkan bakal hengkang dari klubnya dalam waktu dekat ini. Dalam laporannya, Mundo Deportivo menyebut Kylian Mbappé bisa saja meninggalkan PSG sesuka hatinya dengan alasan yang kuat. Hal itu menyusul klausul dalam kontraknya, yang memberi kebebasan kepada Kylian Mbappé kapanpun ia mau hengkang. Lebih lanjut, menurut Mundo Deportivo alasan kuat Kylian Mbappé untuk pergi boleh jadi lantaran Lionel Messi baru disebut bakal memperpanjang kontrak dengan PSG. Kylian Mbappé dikabarkan tidak terlalu suka dengan hal itu. Sebab, sebagaimana diketahui, Kylian Mbappé menjadi bahan olok-olok tim nasional timnas Argentina, yang dipimpin Piala Dunia 2022. Terlebih, Prancis harus bertekuk lutut di hadapan Argentina. Legenda Brasil dan legenda sepak bola dunia, Pelé meninggal dunia di usia 82 tahun. Pelé berpulang setelah sekian lama bertarung melawan kanker. Dalam beberapa tahun terakhir, Pelé mengalami sejumlah masalah kesehatan. Dia sempat tampil di Piala Dunia 2018 di atas kursi roda, tapi harus dilarikan ke rumah sakit setelah turnamen tersebut karena kelelahan. Setelahnya, Pelé terus menerima perawatan dari dokter. Dia juga menjalani operasi untuk pengangkatan tumor di usus besarnya pada September tahun 2021 silam. Namun, menjelang akhir tahun 2022, Pelé kembali dilarikan ke rumah sakit. Kali ini kondisi Pelé tidak segera membaik, bahkan di tengah-tengah turnamen Piala Dunia 2022 kemarin, muncul kabar bahwa Pelé sudah tidak lagi menggunakan alat-alat pendukung kesehatan, life support.